Halo teman-teman Elkem. Nah, sekarang kita ini kan ada di Sura. Memang kantor kita ada di Sura. Nah, belum pernah tahu kan siapa yang punya Sura. Iya. Sura itu yang punya ada salah dua. Bener ya, salah dua? Iya, salah dua. Ini salah satunya. Yang pertama. Saham terbesar. Wah, sih, saham terbesar. Namanya Bapak Tio. Oke. Halo guys, Tio. salam kenal. Halo Mas, Oke. salam kenal. Nah, jadi kita di Sura ini sudah setahun lah. Harapan kita 10 tahun lah di sini. Amin. Beli tanah maksudnya. Pak Tio, ini kan di anak-anak band itu kan selalu terkendala ngebuat artwork ya. Ya. Kayak desain gitu. Ya. Nah, sebenarnya desain sendiri. Oh iya, aku belum ngomong Oh iya. latar belakang. Iya, latar belakang dulu belakangnya kasih. dulu, tiba-tiba Iya. tanya. Langsung to Langsung the ke point. Pak Tio, iya, latar belakangnya pernah Oke. sekolah di mana dan lain sebagainya. Tapi yang beneran loh ya. Iya, Nggak iya. boleh bohongan. Nanti bohong. Iya, saya tidak suka bohong kok. Iya, siap. Oke. Ya udah, seperti yang apa ini manggil viewernya apa ini? Teman-teman Elkem. Teman-teman Elkem. Halo, kenalin aku Tio. Kalau ditanya Mas Bram latar belakangnya apa, aku basicnya emang graphic design. Tapi ilmu yang dipelajari banyak karena aku kuliah di Raffles Design Institute. Iya, itu iya. adalah kalian bisa search Raffles itu di mana. Iya. Di Singapura. Iya. Asli, kalau ini asli dari Iya, Singapura. ya itulah. Intinya sih yang aku pelajari selama di kuliah di sana, ilmunya itu nggak terbatas cuma di desain, melainkan banyak tentang konsep, tentang bisnis, tentang afternya brand itu terbentuk dan lain-lain. Cuman balik lagi ya mungkin tes desainku itu terbentuk karena ya dari teman-teman juga pas kuliah, dari referensi juga. Intinya itu sih yang membentuk aku sekarang ini secara tes desain, secara pribadi, secara personal seperti itu intinya. Tapi kalau ngomong desain sendiri Ya. itu sebenarnya ada batasan ataupun aturan yang berlaku nggak? Atau memang semau-maunya aja? Oke, nah ini sih sering waktu itu juga sempat dibahas di kampusku Lingkungan dulu. Singapura ya? Iya. Asli. Kalau dibilang bukan desain lingkungan warung kopi kan? bukan, itu kan. Iya. Wih, oke lanjut ke topik. Iya, oke. Intinya sih kalau ditanya seperti itu ada batasan-batasannya, terutama desain. Jadi ada pembedanya tuh gini, desain dan art tuh apa sih bahasa Indonesianya? Seni ya. Iya, seni. Kalau seni yang abstrak atau apapun itu sebebas mungkin, se-free will mungkin si penggambar atau si peseniman itu menggambarkan karyanya dia. Tapi kalau desain Tanpa itu batasan berarti ya? Yang kalau art tadi tanpa nah, batasan? kalau art itu tanpa batasan. Oke. Kalau kita ngomong desain itu biasanya ada brief, ada batasan dan ada maksudnya desain ini bisa dinikmati orang nggak? Desain ini bisa mencapai ke maaf ada iklan. Ada iklan ya? Desain ini bisa mencapai apa yang mau kita tuju nggak? Nah dari situ baru nanti pasti terbentuk batasan-batasan tersendiri. Oke. Intinya sih kalau mau dibedah banyak batasannya apa? Banyak banget, tergantung brief, tergantung contoh. Kalau kita misalnya mendesain untuk korporat, nah korporat itu pasti batasannya referensinya mereka apa? Betul. Dan itu batasannya banyak. Terutama misalnya aku dengan style kayak gini, tapi aku dapat klien misalnya Pemerintahan? Iya pemerintahan. Aku nggak bisa, tesku nggak bisa masuk semua di desain itu. Oke. Aku malah harus melihat batasan dari briefnya dan ini akhirnya ya sudah kita menyesuaikan. Nah itu desain. Siap. Seperti itu desain. Saya kira cuma mulut doang yang nggak ada batasannya, ternyata art juga. Tidak ada batasannya. Iya. Oke, nah jadi teman-teman Elkem, sekarang kita harus banyak belajar tentang desain dan karya musik, Pak. Nah, Oke, siap. Nah, tadi kan sempat yang pertama saya ngomong bahwa banyak anak band itu tentang artwork. Di suatu band itu bingung, karena kan dia berpikirnya adalah ngebuat musiknya. Nah, bagaimana nih saat orang nih ngebuat seni, misalnya nih saya termasuk konsultasi lah ya. Oke. Misalnya saya membuat karya, contohnya karyanya Senja nih. Nah kira-kira nih pada waktu diaplikasikan untuk ngebuat artworknya, itu mau lihat dari sisi apa biasanya Pak? Oke. Ini berarti ngomongin dari sisi desainku ya? Dari desainnya. Oke. Misalnya ordernya nih langsung aku Senja. band Senja yang ngebahas tentang norma-norma kehidupan manusia. Oke. Nah kira-kira itu aplikasi desainnya itu larinya gimana? Oke. Kalau itu
sebenarnya setiap kali desain, nah kalau case-nya seperti ini, kita mungkin ya itu topiknya ya. Untuk briefnya kita ngomong itu senja. Nah dari senja kita coba cari referensi, senja tuh terkaitnya apa aja sih mas? Kita brainstorming kayak bikin urat-urakan mind mapping. Senja ini terkait apa aja sih? Biasanya senja dari segi color itu agak lebih redup-redup. Terus kalau dari segi tulisan lebih estetik dan lain-lain. Nah itu kita harus cari dulu referensi yang berkaitan dengan senja atau fog lah mungkin atau fog. Nah baru nanti kalau kita udah dapet, kita coba gabung-gabungin itu aspek-aspek, misalnya kayak yang tadi aku bilang dari segi fontnya harus estetik. Terus dari segi warna yang tone-nya kan biasanya senja tuh agak redup-redup, mendung-mendung gimana gitu kan. Iya. Nah itu yang nanti PR-nya kita menggabungkan semua aspek-aspek itu di desain. Gitu sih. Nah tadi sudah ngomongin masalah tipografi ya, tulisan-tulisan. Langsung tanya tentang surahnya aja. Oke siap. Surah ini tiba-tiba tertulis bentuk seperti ini gimana? Karena kalau saya lihat surah itu kan ya kita di Surabaya, apakah memang diambil dari kata-kata Surabaya atau Singapura? Saya nggak ngerti. Saya cuma tanya gitu. Siapa tahu Singapura. Biar orang-orang yang mengaku dari Singapura ngomong lagi. Gimana? Mungkin kalau mau nanya Singapura bukan ke saya sih, ada teman saya. Mungkin Mas Bram banyak kenal juga ya. Teman saya juga kalau mau tanya tentang Singapura bisa ke dia. Cuman ini Basura ya? Iya Basura. Oke, Basura ya. Surah itu kenapa keluar kata surah dan pilihan tulisan gitu? Oke, sebenarnya dulu kenapa kata surah ini juga bagian dari hasil seleksi lah. Dulu memang pas aku membuat ini brand ini ada 3 opsi nama. 3 opsi nama itu ya ada banyak latar belakangnya, terutama kalau surah sendiri itu latar belakangnya banyak. Satu ini surah ini kan juga berkaitan dengan nama dewa-dewa. Emang agak nggak jelas sih. Karena memang aku suka ini surrealis. Mahabharata. Oh bukan Mahabharata. Aku suka surrealis. Surrealis itu tentang seni seni yang nyeleneh banget. Itu kayak hal-hal yang nggak mungkin, karena makanya namanya surrealis. Karena nggak realistis. Jadi aneh-aneh. Nah dari situ aku terpikir nama dewa-dewa dan lain-lain termasuk surah. Ternyata surah sendiri pun kalau dikait-kaitkan kata-katanya itu ternyata surah punya meaning, yaitu kebahagiaan. Nah dari situ ada nilai sendiri nih surah untuk aku pilih namanya. Akhirnya setelah mikir dan lain-lain, ya udah surah aja deh kayaknya. Dan surah pun balik lagi betul yang dibilang kok ikonik banget ya sama Surabaya ya. Ya udahlah surah aja. Surah aja. Sebenarnya sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Terus baru kalau terkait fontnya dan lain-lain itu balik lagi. Tadi ada seleksi font yang cocok dan kayaknya strong banget nih personality-nya buat nama surah font ini. Akhirnya kita pakai ini. Warna merah ini ya? Warna merah. Oke, berarti masih sisa recovery sama Pertamina. Enggak ya? Warna mirip. Bukan. Teman itu. Iya beda. Itu beda. Tadi kita sudah ngomong tentang surah dan kebahagiaan. Oke. Kan selaku pemilik kafe nih, pasti nih ada customer yang membahagiakan. Banyak. Kita bahas dulu yang membahagiakan, baru kita membahas yang tidak membahagiakan. Boleh. Banyak. Yang membahagiakan dulu, kira-kira dapat customer yang apa? Nah, ada tuh customer, sebenarnya kan banyak. Cuman yang berkesan buat aku dan teman-teman surah ini, itu sebenarnya ada momen tuh di ini. Kita dulu sempat mau renov. Surah ini sempat mau renov. Terus ternyata ada customer loyal kita nih dari surah DM kita. Memang sih waktu itu gimmicknya kita surah renov itu kita close untuk for good. Itu memang gimmick karena sering banyak terjadi gimmick-gimmick seperti itu sekarang. Ya kita tiru lah. Nah seperti itu kita pakai gimmick itu. Ada customer yang menyangka loh surah kok tutup gini-gini. Nah dia tuh ceritanya intinya dia tuh senang banget di surah. Dia kebetulan orang Bandung katanya. Dia senang banget di surah. Banyak momen terjadi di sini, dia ketemu pacarnya tuh di sini. Terus kan saya baca, wih anjing, ngeri juga. Ya, ngeri lur. Nah dari situ, wah seneng banget. Ternyata maksudnya kita tuh nggak sekedar jualan ini aja, membuka brand ini, cuman kan ada impactnya juga ternyata secara nggak langsung ya buat orang-orang di sekitar yang menikmati tempat ini, momennya di sini. Nah itu jadi semangat sih, Mas. Itu salah satunya yang bikin bahagia. Nah. Terus ya mungkin ada lagi lah bahagia-bahagia lain, cuman ya yang ikonik sih itu aja, yang berkesan sih Mas. Yang berkesan.
Kalau yang tidak bahagianya, kita ngebahas yang tidak bahagianya, ya kan? Aduh, ini agak bahagia ini. Oh, semua membahagiakan? Iya. Saya aja enggak juga sih, enggak juga sih. Tidak bahagia. Yang enggak bahagia itu saat customer satu mengganggu customer yang lainnya, itu salah satunya ya? Iya. Tahu-tahu nyanyi nggak jelas gitu ya. Nah. Oh, saya tidak bilang itu. Ya, itu ada. Ya, Cuman karena ya aku juga kenal orangnya biasa aja sih, nyantai aja. Kalau yang nggak bahagia, mungkin dari apa ya? Datang marah-marah, pulang marah-marah. Ini sebenarnya customer apa istri? Iya. Istri. Ternyata istri saya sendiri. Datang marah-marah. Nggak, mungkin ada yang kayak mungkin lebih nggak apa ya ngomongnya nggak bahagia, tapi agak ini ya annoying mungkin ya. Oh iya. Customer yang agak annoying di saat di sini. Ada tuh customer yang dia duduk di sini, temannya di sana. Terus ngobrol sama temennya teriak-teriak, guys. Iya. Kan bagaimana ya? Kan kita nggak hidup satu rumah nih di sini. Iya, benar. Merasa kayak, wah ini rumah saya kenapa ini. nggak didatengin aja, nongkrong bareng kan enak. Iya, betul. Iya. Aku juga bingung, ini kenapa ya adik-adik ini? Kok teriak-teriak di sini? Padahal aku sendiri kalau di tempat lain di coffee shop kan juga sungkan. Iya, benar. Ada rasa sungkan. Ya mungkin dia nggak tahu malu. Nah, itu dia. Apa mungkin ya anak-anak sekarang tuh kurang ini ya? Attitude-nya kurang ya. Katanya yang senior. Oke. Saya kan nggak berani ngomong gitu. Iya. Tapi aku nggak menyalahkan sih ya. Cuman mungkin ya itulah keresahannya kita. Kita juga nggak tahu itu perilakunya dia wataknya seperti itu. Tapi ya menurutku dan teman-teman itu sih agak annoying. Dalam arti kita kan di coffee shop nih banyak orang. Maksudnya ada yang kerja, ada yang ngobrol. Kayaknya kurang cocok aja kalau iya. Bener di hutan. Iya. Nah, sekarang nih pernah nggak merasakan? Kecilin. Pernah nggak? Oh. Apa itu? Itu. Masa apa? Ini. Orangnya di situ. Nah, pernah nggak merasakan nih? Kalau di cafe itu kan mesti bisa di booking ya untuk acara sesuatu. Reserve. Gitu kan? Ya, reservasi. Pernah nggak booking, orangnya nggak datang? Udah booking, udah pesen. Oh iya. Terus nggak? Iya. Dia nggak datang. Sorry. Pernah nggak? Ada, cuman nggak sering ya. Tapi ada, dan itu mengesankan juga sih. Mengesankan dalam sisi negatif. Nah, ada tuh suatu saat customer minta kita untuk ngebooking rame tuh kan. Rame, Mas, kita ngebooking ini buat sekitar 30-40 orang. Iya. Wah, kita kan senang ya. Kita kan senang sekali. Waduh, ada omset, ada customer yang bisa datang dan rame. Ya udah, kita prepare semuanya dari H-1-nya memang kita prepare banyak. Pas malam lebih tepatnya. Kita prepare gini-gini. Wah, kita wis ini bersemangat untuk bersemangat lah. Wah, iki opo. Sampai baristanya aja sampai pusing. Wah, makanya malam aja sudah pusing. Bangun jam berapa ini? Karena mereka juga mintanya pagi kan. Oke. Ya udah, ya wis kita atur strategi ya wis. Jadi kita semua siap buat prepare pagi. Besok paginya kita datang, kita udah siap dan lain-lain. Lah, nggak datang si Ayang. Yang datang cuma satu orang. Kenapa Mas? Kayak nggak ada apa-apa gitu Mas. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Teman saya ya. Nggak merasa bersalah. Iya, nggak ada apa-apa Mas. Kita ya udahlah, kita nongkrong aja seperti biasa. Jadi akhirnya bahannya kebuang nggak, atau memang akhirnya bisa dipakai yang lainnya? Nah, kalau bahan kebuang sih nggak. Intinya ya maksudnya sebel aja gitu ya, sebel. Padahal kita harus prepare. Seneng juga kan Mas, dapat omset dan lain-lain, dapat customer pagi atau siang gitu. Tapi tidak datang. Itu sih. Pernah nggak di sini di booking, beneran mereka datang, tapi acaranya tuh annoying, epic gitu. Ngapain dia? Ada. Kalau kalau di booking tapi annoying, nggak tahu ya. Mungkin belum se-annoying itu ya. Tapi kalau yang booking terus acaranya epic tuh ada. Apa itu? Jadi waktu itu ada komunitas apa ya gitu ya, kayak fans gitu. Jadi mereka ngebooking buat nobar BTS. Serius, dan rame. Dia nobarnya di dalam, di indoor. Kita kaget kan. Kok nobar siang, pagi, pagi ke siang lah. Nobar apa ini? Selalu kan nobar ya bola, liga-liga yang hype lah. Nobar apa? Atau mentok-mentok komunitas film lah. Cuman kok pagi siang? Ternyata non-bar BTS guys. Dan banyak gitu juga teriak-teriak. Wah, teriak-teriak guys.
Dan banyak cowok-cowok juga yang teriak. Jadi kayak ibu-ibuan. Iya. Ibu-ibuan semua. Iya. Jadi cowok-cowok lembek ada, kamu bisa lihat. Cowok-cowok lembek itu nonton di sini. Tapi ada cowok-cowok pakai Gojek itu tidak juga ada. Nggak ada. Itu nggak ada, guys. Itu nggak ada. Ya itu sih yang ya lucu sih, karena baru pertama kali juga lihat, yang nonton BTS nobar. Aku baru pertama kali ngeliat ternyata ada ya yang rela nonbar BTS. Ada sih Kak. Saya juga pernah ngalami JKT48 tuh ya. Yang datang pakai jaket Grab, pakai jaket Gojek mesti dibawa ya. Oh gitu. Terus tidak ini apa? Pakai Mau kerja. Ayo narik. Orderanmu. Nah, tadi ngomongin pagi-pagi. Oke. Surah ini kan di bulan kedua Februari ya. Februari ngebuka pagi. Betul. Nah itu pada waktu ngebuka pagi itu ada nggak kendalanya dan kenapa kok akhirnya yang Surah terbiasa buka siang lari ke buka pagi? Oke, mungkin kalau kenapa buka paginya dulu itu karena ya balik lagi kita pengen juga nambah segmentasi market yang kan karena dulu kita sebelumnya itu kan buka siang sampai malam. Dan kebanyakan pasar kita itu sore ke malam yang anak nongkrong dan lain-lain. Mungkin akan lebih baik lagi kalau coffee shop ini, Surah ini menambah segmen market lagi yang seperti pekerja, seperti mahasiswa yang mau nugas atau apa, dan itu ya mau nggak mau harus buka pagi atau pagi dan siang. Nah dari situ akhirnya melatar belakangi kenapa kita harus buka pagi dan siang. Nah kalau kendalanya ya banyak sih, banyak karena pertama kali buka krik sepi, yang ngopi ya kita sendiri. Tapi ya itu mungkin challenge-nya ya Mas ya. Tapi di lain sisi karena kita bisa buka pagi, kita juga nge-brand tempat ini kan orang lalu lalang pagi siang kan banyak. Jadi secara nggak langsung tuh nge-brand. Nge-branding ini lo buka pagi, ini lo ada tempat coffee shop. Karena kan waktu itu kita siang buka itu kan udah hampir sore ya. Jadi mungkin ada orang siang yang lalu lalang tuh nggak tahu. Iya ini apa ini kok tutup terus. Nah mungkin dari situ akhirnya ya udahlah kita coba. Sekarang udah lumayan lah ya. Sekarang udah lumayan pasarnya pagi dan siang. Memang harus terus di sounding secara promo, secara tempat juga, secara vibes-nya. Kalau di sini enak loh buat nugas, ngobrol siang-siang dan nggak panas guys. Buat ngomong-ngomong nggak jelas juga. Oh iya bisa juga. Mau ngobrolin tentang masa kuliahmu di Singapura? Boleh semuanya boleh. Mau ngomongin semua kemampuanmu di entertainment juga boleh di sini. Betul. Bebas kok bebas. Yang lainnya cukup mendengarkan aja. Cukup mendengarkan. Jangan dikonfront. Jangan dicari tahu. Betul. Daripada sakit hati. Iya betul. Cari tahu ternyata aku bohong kan gak enak. Yang penting udah diem aja. Iya aja. Betul. Nah, pernah nggak coffee shop ini tahu-tahu ada yang order ke sini dikira kayak warung kopi gitu, pernah nggak? Oh, iya. Mas, Mas. Iya. Di kafe gitu, pernah nggak? Ada Mas, ya sorry. Ini kayaknya juga customer hitungannya apa ya? Berbahagia atau nggak berbahagia ya? Ya berkesan lah ya. Dulu sih ada, cuman 1-2 orang. Dulu tuh ada bapak-bapak kesini. Udah malam lah, malam jam 9 kita mau tutup mungkin waktu itu karena PPKM kan. Mereka kesini. Begitu sampai sini, dia ke kasir bilang gini, Mas, good day freeze-nya 1 ya. Kebetulan aku juga ada di kasir. Aku kayak sama barista, hah? Iki apa ya? Iki ngerti gak sih? Akhirnya ngomongnya gimana? Nah, akhirnya kita bilang, mohon maaf Kak, sorry menu yang tersedia itu yang sesuai di menu aja. Oh iya sorry. Akhirnya dia bilang, ya sorry Mas. Sorry Mas, saya kira ada good day freeze. Iya Pak, ya kita ketawa-ketawa aja. Dalam hati, wah, mana ada anjing good day freeze. Sorry guys, maksud saya nggak seperti itu. Tapi kan kaget aja. Iya kaget, good day freeze. Kurang branding apa sih ini sebagai. Pernah nggak kalau ada yang pesen gitu, dia itu ngeliat menunya lama banget. Atau kalau nggak pacaran, kamu tuh yang pesen, nggak kamu aja, itu pernah nggak? Itu ada yang, waduh, sering terjadi. Ya. Nanya si cowok sama cewek lah, hitungannya orang pacaran. Si cewek nanya minum apa, si ceweknya bilang terserah kamu aja. Si cowoknya ya udah, terus lihat aku nggak tahu, kamu aja deh yang pesen. Muter aja yang order. Jadi baristanya Pak, rembukan sih, nggak usah nih kasir, rembukan sih. Pulang dulu. Ngobrol. Udah baru kesini lagi. Itu ada kayak gitu. Tapi mungkin yang lucu itu kalau ini customernya rame-rame nih. Customer rame-rame terus pesen, pas akhir tuh
bingung nge-split bill. Oh. Saking banyaknya orang, misalnya 9 orang nih. 9 orang datang, semua dari Oke. Dalam satu bill. Oke. Oh, ya wis. Oke. Nanti Kita tahan dulu berarti ini ya. Iya. Oke, siap. Iklan dulu, guys. Iya. Nah, tadi kita ngebahas yang belum kelar tadi, Pak. Oke, customer ya? Customer yang unik tadi. Oh, oke. Kalau nggak salah tadi customer yang ini, yang rame-rame. Jadi lucunya mereka tuh karena rame-rame, ya sebenarnya wajar-wajar aja. Cuman lucu aja ya. Maksudnya pas udah mau bayar di depan kasir tuh gerumbul semua. Ada yang urunan uang, ada yang, Mas aku mecah bill, waduh wis riweh, penuh, aduh. Kenapa nggak dia bill semua diambil? Udah wis kamu sekian, kamu sekian, mana uangnya, mana uang dikumpulin. Iya, gitu. Kan enaknya kan seperti itu. Iya. Cuman ya ada lah orang-orang yang lucu-lucu seperti itu. Ya banyak lah. Tapi dinikmati aja ya. Dinikmati aja. Toh juga mereka juga customernya kita. Ya yes, menghargai lah. Walaupun lucu ya. Pak, ini pesan untuk orang-orang yang mau ke Sura ataupun orang yang mau ke coffee shop lainnya yang dia mungkin baru pertama kali ke sana ataupun dia yang so asik di sana, kira-kira ada saran nggak untuk dia supaya lihat aneh sendiri di cafe? Jadi ini oke. Kayak ini ya, kayak tour guide apa? Guidance. Iya. Buat kalau mungkin dari aku ya, maksudnya buat orang teman-teman atau siapapun yang mau ngopi atau nongkrong dimanapun lah, di coffee shop dimanapun ya, maksudnya kamu cukup apa ya, kamu suka tempat itu, kamu nikmatin, ya udah kamu menikmati itu, kamu nongkrong di situ, terus minum kopinya, makan makanannya, jangan sampai kamu ini bukan ya itu juga nggak boleh sih. Jangan merusak mood yang iya, jangan sampai merusak mood orang lain karena kamu ngopi dan nongkrong di situ ataupun bekerja di situ, kamu sama orang banyak, sama orang umum lah di situ. Maksudnya ya kamu menghargai juga orang yang ikut menikmati kopi di situ. Atau bahkan orang yang bener-bener ada tuh di coffee shop, ada orang yang cari mood buat kerja, buat nugas, ya kan? Buat kerja, buat nugas, atau bahkan sekedar ngelamun, di rumah dia stres. Main micet biasanya. Main micet tidur. Kanan. Nah, itu kan makanya jangan sampai kamu mengganggu mood orang lain karena semua berhak untuk menikmati momennya masing-masing menurutku. Jadi ya kamu boleh ngobrol, ketawa-ketawa, tapi sebatas di mejamu aja sih menurutku. Jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai mengganggu customer lain. Apalagi jangan sampai sikut asal-asalan. Iya, sikut asal-asalan kan nggak enak. Itu sih cukup itu aja. Kalian menghargai orang lain juga. Ya simple sih. Siap. Nah ini Pak, kembali lagi ke hal desain tadi. Oke, desain. Untuk ini pesan untuk anak bandnya ya, bagaimana ngebuat desain agar dia itu bisa mengarahkan desainernya nantinya untuk membuat artworknya itu. Oke. Mungkin sesimpelnya itu sekarang kan udah banyak banget medianya tuh, ada Pinterest, ada Behance, itu banyak banget platform-platform referensi desain dan lain-lain. Bukan desain aja, macam-macam lah. Nah, sekarang tuh kita bisa bikin template lah untuk memulai seperti itu. Jadi misalnya si band ini pengen bikin cover album seperti ini, dia minimal si band itu kan ada taste nih, ada apa. Nah, si personil band atau si produser musik ini coba cari referensi yang menurut mereka cocok dengan karakternya mereka. Aku pengen kayak gini. Nah, itu banyak tuh referensi yang ada di Pinterest, Behance, Unsplash, banyak banget. Nah, mungkin dari situ kamu filter itu, baru kamu oper ke desainer kamu. Baru di bener Mas. Jadi si desainernya kurang lebih, walaupun nggak sepenuhnya aku tahu banget.
tapi minimal sekitar 50% lah dia paham, oh aku tahu seleranya kamu mau seperti apa. Nanti biar eksekusinya dia kasih tesnya sendiri dari desainernya dengan relate dengan brief yang disampaikan. Betul. Mantep. Masukannya sangat mantap. Gitu guys. Nah, Pak Ginian, terakhir lagi tambahan satu. Oke. Siap. Boleh. Lama juga nggak apa-apa. Iya. Ini Sura ini kan kalau dilihat itu kan memang kayak apa ya, banyak orang-orang kreatif. Orang-orang kreatif di sini. Nah, Ya. Itu kenapa kok bisa tiba-tiba mereka ke sini? Iya. Nah, kalau ditanya tiba-tiba, mungkin panjang ya Mas ceritanya. Karena emang dari aku sendiri dulu bercita-cita banget pengen punya tempat buat nongkrong, tapi nggak sekedar cuma buat nongkrong. Maksudnya tempat ini bisa jadi wadah tempat kreativitas. Maksudnya tempat yang bersinggungan dengan dunia kreatif, karena aku di dunia kreatif kan. Iya. Asli ya? Iya. Asli. Aku dari Singapura juga asli. Iya, asli. Dan maksudnya kalau banjir pun aman kok. Oke, lanjut. Tadi mana ya? Sampai Sura kreatif. Nah, karena aku bercita-cita seperti itu, akhirnya mungkin dari aku alam bawah sadar, aku pengen bergaul-gaul sama teman-teman yang kreatif juga, yang eksis di bidang-bidang yang bersinggungan dengan aku ya. Aku punya teman desain, ngobrol sama teman-teman fotografer, teman-teman musik. Nah, secara nggak langsung semuanya itu akhirnya kebawa ke sini karena aku juga di sini. Kita banyak ketemu di sini, ngobrol di sini. Akhirnya mungkin dari circle yang kecil seperti ini, teman-temanku yang kreatif sekecil ini akhirnya nyebar dan kesini ya. Dan kebetulan untungnya semua itu apa ya? Bergelut di bidang yang sama. Jadi kayak kita tuh kadang kadang ketemu orang temannya dia nih. Oh, ternyata kamu ini, temennya ini. Akhirnya kita jadi kayak circle-nya jadi lebih gede lagi. Keren, dan itu yang membentuk Sura ini sebagaimana adanya sekarang ini. Seperti itu. Jadi teman-teman Elkem kalau cari tempat tongkrongan yang didatangi oleh orang-orang kreatif, langsung aja ke Sura Cafe. Siap. Kalau ya, bener ya? Betul, tapi biasanya orang-orang pasti ke Jokopi. Nah, kalau ke Jokopi rame, kesini aja. Hai. Udah kalau gitu, terima kasih teman Elkem. Terima kasih guys. Oke, dadah. Ngerilor.